Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan mengenai Dokter Asisten with Expert System. Kami dari kelompok 3, dengan anggota kelompok saya Aulia Rahmadani Dining Tias dengan NIM 110217048. Selanjutnya ada Faisal Kusuma Rizky dengan NIM 11021808043. Selanjutnya M. Aldrin Arifin dengan NIM 11021183261 dan M. Andika Nofrizaldi 11021732250. Selanjutnya pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell and Simon Turban pada tahun 1995. Sistem pakar itu sendiri adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya seperti dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Tujuan sistem pakar. Interpretasi. Membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengembalian keputusan dari hasil observasi, termasuk pengendalian ucap, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Selanjutnya ada prediksi, memproyeksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, contoh prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Terusnya ada diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Serta ada perancangan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh perancangan layout sirkuit dan bangunan. Perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contoh perancangan, keuangan, militer, dan lain-lain. Setelah itu ada monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contoh, computer aided monitoring system, terus debugging, merupakan dan mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contoh, memberikan resep obat terhadap kegagalan. Setelah itu ada instruksi, mendeteksi dan mengoreksi definisi dalam pemahaman domain subjek. Contoh melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Yang terakhir itu ada kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contoh melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang kelima, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang ketujuh, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. Yang kedelapan, dapat digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya. Yang kesembilan, dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Yang ke-10, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang ke-11, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Selanjutnya, konsep dasar fungsi sistem pakar. Gambar tersebut menggambarkan konsep dasar suatu sistem pakar. Pengguna
menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar atau jawaban ahlinya. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu knowledge base yang berisi knowledge dan mesin inferensi yang menggambarkan kesimpulan. Jadi kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna. Motor inferensi atau inference engine. Inferensi mesin atau inference engine merupakan bagian yang bertindak sebagai pencari solusi dari suatu permasalahan berdasar pada kaidah-kaidah yang ada dalam basis pengetahuan sistem pakar. Selama proses inferensi, mesin inferensi memeriksa status dari basis pengetahuan dan memori kerja atau working memory untuk menentukan fakta apa saja yang diketahui dan untuk menambahkan fakta baru yang dihasilkan ke dalam memori kerja tersebut. Fakta-fakta yang merupakan hasil dari proses inferensi disimpan dalam memori kerja. Ada dua strategi pencarian dasar yang bisa digunakan oleh mesin inferensi dalam mencari kesimpulan untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi sistem pakar, yaitu runut maju atau forward chaining dan runut balik atau backward chaining. Selanjutnya, forward chaining merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mekanisme interferensi untuk pengujian aturan. Dalam forward chaining ini, aturan-aturan yang dimasukkan oleh pengguna akan diuji satu demi satu oleh sistem dalam urutan tertentu. Urutan itu berupa urutan pemasukan aturan ke dalam basis data aturan. Setiap aturan diuji, setiap pakar akan mengevaluasi apa kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu disampaikan, kemudian aturan berikutnya diuji. Sebaliknya, jika kondisinya salah, maka aturan itu tidak disimpan dan aturan berikutnya diuji. Proses ini akan berulang, interaktif, sampai seluruh basis aturan teruji dengan berbagai kondisi, sehingga menghasilkan kesimpulan kerusakan. Kelebihan dari metode forward chaining adalah data baru dapat dimasukkan ke dalam tabel database interferensi dan kemungkinan untuk melakukan perubahan interface rules. Pada interferensi dengan metode forward chaining, penelusuran akan dimulai dari antecedent, yaitu permasalahan yang dihadapi. Pemrosesan akan merupakan serangkaian konsekuensi berupa irisan permasalahan dengan penyebab dan perbaikannya. Metode interferensi forward chaining disebut juga data driven. Dimulai dengan fakta-fakta dan menelusuri aturan yang sesuai sampai diperoleh kesimpulan. Lalu selanjutnya ada metode backward chaining. Backward chaining merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari forward chaining atau runut maju. Proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Mesin inferensi mencari kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan yang kesimnya merupakan solusi yang ingin dicapai. Kemudian dari kaidah-kaidah yang diperoleh, masing-masing kesimpulan dirunut balik jalur yang mengarah ke kesimpulan tersebut. Jika informasi atau nilai dari atribut-atribut yang mengarah ke kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang diberikan, maka kesimpulan tersebut merupakan solusi yang dicari. Jika tidak sesuai, maka kesimpulan tersebut bukan merupakan solusi yang dicari. Runut balik memulai proses pencarian dengan suatu tujuan, sehingga strategi ini disebut juga dengan goal driven. Selanjutnya ada perbedaan forward chaining dan backward chaining. Yang pertama, eksplorasi dari pengetahuan memiliki mekanisme yang berbeda antara forward chaining dan backward chaining. Backward chaining lebih berfokus dan mencoba untuk menghindari eksplorasi jalur yang tidak perlu dari revisioning. Sementara forward chaining seperti pencarian yang melelahkan. Selanjutnya, backward chaining baik untuk tugas-tugas, klasifikasi, dan diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perancangan, dan pemantauan proses. Namun, forward chaining cocok untuk tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, forward chaining sistem melibatkan pengisian variabel untuk mengatur subgoal,
sementara backward chaining secara otomatis mengatur flow subflow. Langkah-langkah pengembangan sistem pakar atau expert system. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, menentukan problema yang cocok. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, menghitung pengembalian investasi. Yang kelima, memilih alat pengembangan. Yang keenam, merekayasa pengetahuan. Yang ketujuh, merancang sistem. Yang kedelapan, melengkapi pengembangan. Yang kesembilan, menguji dan mencari kesalahan sistem. Yang kesepuluh, memelihara sistem. Lalu untuk di sistem kami yaitu Doctor Assistant with Expert System, overview-nya adalah semakin lama peran dokter semakin krusial di era modern seperti pada saat ini. Tanggung jawab besar yang disertai dengan jam terbang tinggi yang mengharuskan mereka untuk tetap fokus pada setiap saat. Namun, dokter adalah seorang manusia biasa yang terkadang dapat melakukan kesalahan. Mereka juga dapat memberikan kesalahan diagnosa terhadap penyakit yang diderita oleh pasiennya. Di mana error seperti inilah yang terkadang dapat menghasilkan kesalahan fatal yang mengancam jiwa seorang manusia. Untuk itulah peran kecerdasan buatan diperlukan. Kecerdasan buatan dapat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pasiennya secara lebih tepat, yang pada akhirnya dapat membantu dokter untuk memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk sistem ini, kami menggunakan metode forward chaining dengan metode pencarian depth first search, di mana dalam mendiagnosa penyakit pasien, sistem melakukan pencarian buta yang tersistematis pada sebuah jalur tunggal, hingga menemukan suatu hasil yang diinginkan. Pengaplikasiannya sendiri menggunakan aturan if dan else, di mana if merupakan input keluhan yang dirasakan oleh pasien, dan merupakan diagnosa penyakit pasien, dan else merupakan penyakit yang tidak dapat dideteksi oleh sistem. Bentuk umum rancangan algoritma sistem ini sendiri dapat lihat pada slide, di mana ada yang pertama ada if, lalu gejala-gejala dari suatu penyakit tersebut dimasukkan dan menghasilkan dan penyakit pasien yang tersebut. Terus selanjutnya ada else if, perulangan lagi di else seperti if sebelumnya, hanya saja gejalanya berbeda seperti gejala yang penyakit sebelumnya dengan hasil output dan penyakit yang diderita oleh pasien. Lalu di akhir ada else, di mana penyakit pasien tidak diketahui, gejala yang dimasukkan tidak sesuai dengan gejala-gejala dari penyakit yang dicakup oleh sistem ini. Untuk parameter sistem sendiri seperti ini. Dari kode gejala, yaitu ada 25 macam, yaitu dari G1 hingga G25. Dan untuk penyakit sendiri itu dari demam, mual dan muntah, lemas, menggigil, tidak nafsu makan, dan sampai terakhir itu penurunan berat badan. Untuk variabelnya sendiri, itu dari A, B, dan C, yang merupakan kondisi-kondisi yang ada di gejala penyakit tersebut untuk sistem pakarnya. Sesuai penjelasan di atas, terdapat diagram formnya. Untuk variabel A terdapat G1, G2 sampai G19. Selanjutnya yang B, G1, G2 sampai G22, yang C G1 sampai G23, yang D G1 sampai G25. Selanjutnya ada aturan gejala. Untuk kondisi yang pertama, ada pasien sedang demam, pasien sedang mual dan muntah, pasien tidak nafsu makan, pasien merasakan sakit kepala, pasien merasakan nyeri pada tulang dan sendi, pasien merasakan nyeri pada ulu hati, pasien merasakan nyeri di belakang mata. Ada tanda-tanda pendarahan pada pasien seperti mimisan, gusi berdarah, dan BAB berdarah. Dan ada bercak kemerahan dan gatal-gatal pada kaki pasien, dan pasien menderita DBD. Untuk kondisi yang kedua, ada if pasien sedang demam dan pasien merasa mual dan muntah. Pasien merasa lemas
Dan untuk selanjutnya, kondisinya tersebut menyesuaikan dengan gejala masing-masing penyakit hingga kondisi pada nomor 5 ada else penyakit pasien tidak diketahui. Untuk algoritmanya sendiri dapat dilihat pada source code berikut. Jadi di sini ada kuesioner yang akan ditampilkan pada gadget dokter. Yang pertama, apakah pasien sedang demam? Jika iya, maka dokter akan memasukkan input yes, yes, dan jika tidak, dokter akan memasukkan input no, no. Ini seperti ini sampai ke gejala ke-25. Dan di sini ada algoritma utamanya. Itu tadi yang saya jelaskan. Di sini ada G1 yes, G2 yes, bla bla bla. Maka pasien menderita penyakit DPD. Dan ketiga, ketika gejala pasien tidak merujuk pada suatu penyakit tertentu, maka algoritma akan mengatakan bahwa penyakit pasien tidak diketahui. Ini akan kita coba untuk codingannya. Apakah pasien sedang demam? Iya. Apakah pasien merasakan mual dan muntah? Iya. Pasien merasakan lemas? Iya. Pasien merasakan menggigil? Iya. Pasien tidak nafsu makan? Tidak. Sakit kepala? Iya. Nyeri pada tulang dan sendi? Tidak. Ulu hati? Tidak. Nyeri belakang mata? Tidak. Nyeri pada perut? Iya. Nyeri otot? Tidak. Nyeri pada dada saat nafas batuk? Tidak. Berkeringat banyak setiap saat? Iya. Berkeringat banyak pada malam hari? Tidak. Batuk-batuk pada saat ini? Tidak. Batuk di 3 minggu? Tidak. Batuk disertai dengan darah? Tidak. Tanda-tanda pendarahan? Tidak ada. Kemerahan dan kata-kata pada kaki? Tidak ada. Pegal linu? Iya. Gejala anemia? Iya. Diare dan BAB berdarah? Iya. Pilek yang tersumbat pasien bersin? Tidak. Sakit tenggorokan? Tidak. Dan penurunan berat badan? Tidak. Maka pasien menderita penyakit malaria. Dari kesimpulan tersebut, sistem ini merupakan salah satu proyek yang menggambarkan penggunaan kecerdasan buatan dalam dunia kesehatan. Walaupun menggunakan sistem kecerdasan buatan secara sederhana dengan algoritma yang tidak terlalu rumit, sistem ini dapat menggambarkan besaran akan pengaruh kecerdasan buatan dalam pendiagnosaan suatu penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Saran, sistem ini memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, karena untuk saat ini hanya bisa mendeteksi 4 jenis penyakit. Antarmukanya sendiri masih kurang ramah untuk pengguna umum, sehingga pembuatan GUI perlu dilakukan agar sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat awam. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.